sekarang gitu. Terus ada prepaid expense, ya kan? Expense in advance, in paid in advance, such as rent or insurance. Jadi kayak misalnya kita nyewa gedung nih, kita nyewa gedung, kita bayar duluan kan ya. Otomatis kan kita bayar sewa nih duluan, misalnya buat setahun. Nah, di 1 bulan, misal bulan Januari, otomatis kan kita ngitung bebannya tuh. Nah, kita jurnal balik, jadinya beban pada prepaid rent. Gitu. Asuransi juga, misalnya kita bayar asuransi di awal, otomatis nanti kita nyatetnya kan pertama prepaid pada cash gitu. Nanti pas dibalik, beban pada prepaid. Gitu. Sama kayak advance. Misalnya nih ada karyawan minjem duit untuk apa gitu, untuk bayar bensin atau bayar apa gitu, misalnya buat acara keluar dan lain-lain, kita kasih duit dulu nih. Otomatis kita catatnya advance pada cash gitu. Nah, nanti ketika karyawannya buat LPG atau udah ngebalikin uangnya nih sisa segini dan lain-lain, baru dibalik jadi beban pada advance gitu. Biasanya gitu. Terus underneath revenues teman-teman. Jadi ada nih ternyata revenue in advance ya kan, for service to be rendered in the future. Jadi ya kayak pendapatan diterima di muka lah ya, pendapatan diterima di muka gitu. Udah apa belum diselesain atau udah diselesain, ya biasanya kita record gitu. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Tapi kedengeran kan suara saya? Kedengeran nggak Mbak Dwi? Kedengeran Kedengaran, kan? Jelas kan? kedengaran Bang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada accrued revenues ya. Kita pertama kita bahas dulu accrued revenues ya. Itu tadi eh, pendapatan yang kita catat ya, karena udah udah bisa diakuin pendapatan teman-teman. Karena udah misalnya nih di akhir periode ternyata kita ada nih jasa yang kita udah keluarin tapi kita belum catat nih sebagai pendapatan. Nah, bisa tuh dicatat sebagai pendapatan. Atau misalnya teman-teman ada, kalau sekarang kan biasanya yang ngatur tuh PSAK 72 atau sekarang 115 gitu. Terkait kontrak gitu. Kontrak ya, terkait kontrak apa, pendapatan lah itu. Revenue kontrak lah ya. Jadi eh, kita nih ada kontrak sama kita nih misalnya perusahaan kontraktor atau perusahaan jasa yang lain lah ya, jasa angkut dan lain-lain gitu. Kita bisa ngelakuin pendapatan itu setiap bulan. Nah, jadi kontrak itu ternyata sampai setahun gitu. Nah, di bulan ini kita harus ngelakuin pendapatan sebesar sekian gitu. Nanti kita jurnal piutang pada apa, revenue gitu. Karena setiap bulan kita harus bisa narik itu. Kita bisa apa? Kita bisa ngakuin recognize ya. Kita bisa recognize pendapatannya. Makanya di sini ada recognize. Meskipun tidak cash receipt ya teman-teman. Balik lagi tidak cash receipt. Jadi meskipun tidak cash receipt, tapi kita udah bisa ngakuin pendapatan atau kita udah bisa ngasih invoice ke orang, yang ada masalah kita ngakuin pendapatan gitu. Tapi dengan syarat kalau pekerjaannya itu kita lakuin di bulan itu atau di tahun itu. Kalau di tahun itu berarti kalau misalnya kita adjustmentnya akhir di akhir tahun gitu. Kalau di bulan itu ya kita adjustmentnya di bulan itu. Jadi pendapatan kita di bulan ini jelas jadinya berapa gitu. Nah, terus adjusting entries-nya biasanya nih adjustmentnya kita nih yang kita bakal masukin tuh debitnya itu account receivable. Terus kreditnya itu revenue teman-teman. Jadi kita catatnya tuh account receivable pada revenue gitu. Terus di financial statementnya impact-nya tuh accrued revenue increase ya kan, both antara aset dan revenue gitu. Karena kan account receivable-nya nambahin aset ya kan, terus revenue ini nambahin pendapatan kita gitu di balance. Nah, dia bakal masuk ke balance sheet
sama income statement. Di accrued revenue, ini teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira? Kira teman-teman ada pertanyaan nggak di accrued revenue? Nggak ada ya, kita lanjut. Jadi intinya teman-teman, kita bisa ngukir pendapatan kalau usaha atau kegiatan kita itu udah selesai atau sesuai kontrak. Misalnya kalau kita pendapatan sewa, apa kita nyewain kamar nih, misalnya kita juragan kosan lah ya, kita nyewain kamar selama 3 bulan gitu, selama 5 bulan lah. Tapi dia belum, dia bayaran nanti di bulan kelima. Tetap kita boleh ngakuin pendapatan setiap bulannya gitu teman. Karena kita udah ada kontraknya. Nah, bisa dengan kontrak atau bisa dengan invoice yang kita kirim. Tapi yaitu harus ada term and condition kalau kita tuh udah bisa ngakuin pendapatan loh. Gitu. Nah, terus accrued expense ya teman-teman. Accrued expense itu represent expense that have been incurred but not yet paid for. Jadi bukan apa, accrued expense tuh bukan yang kita langsung bayar gitu, enggak. Tapi nanti kita bayarnya. Tapi kita akuin dulu nih, kita ada beban nih di bulan ini. Beban apa sih? Beban gaji. Jadi beban gaji yang kita akuin dulu di bulan ini gitu. Nanti bayar di bulan depan. Jadi accrued expense ini biasanya dimasukin ke posisi liabilitas gitu teman-teman. Ya biasanya provisi dan lain-lain lah gitu. Itu masuk ke accrued expense. Nah, ini contohnya ada nih contoh bebannya yang bakal dicatat tuh kayak gini nih ya, salaries, utilities, interest expense. Ya kalau misalnya kita ada beban bunga atau ada utang bunga, biasanya interest expense kita catat duluan gitu di akhir periode. Terus adjust jurnalnya itu, kalau untuk di adjustment entries-nya itu ini teman-teman, expense ya, nyatet expense-nya dulu, bebannya dulu kita catat beban, di kreditnya itu accrued expense teman-teman. Jadi impact-nya kemana? Impact-nya ke bebannya bertambah, ya kan? Terus liabilities-nya bertambah nih di income statement dan di balance sheet ya teman-teman. Jadi bebannya nambah, terus liabilitasnya nambah. Nanti liabilitasnya bakal kesettle sama uang kas. Nanti karena kita bayar kan, kita udah record nih, lu bakal gajian di bulan ini berapa gitu. Nanti kita bayarnya bulan depan atau gimana gitu. Nah itu udah ke record gitu teman. Ada yang mau ditanyain di accrued expense? Ada yang mau bertanya? Clear ya teman-teman? Kita lanjut. Nah ini di prepaid expense ya teman-teman. Prepaid expense itu yang tadi saya bilang ada apa, payment in advance. Jadi kita bayar duluan nih, segala sesuatu yang kita bayar duluan kita bisa ngakuin prepaid atau biaya dibayar di muka. Ya biasanya kalau sering-sering tuh kayak karyawan yang harus minjem duit untuk biaya keluar kota atau untuk ya dinas-dinas ya kan, untuk nganter barang atau apapun. Nah itu kan kita harus ngasih duit dulu karena kan mungkin dia nggak bisa ngambil apa, dia belum ada duit atau gimana gitu. Nah biasanya kan ada dua cara, bisa kita kasih advance atau nanti reimburse gitu. Tapi biasanya yang masuk sini cuma advance, jadi uangnya duluan nih kita keluarin, set, uangnya duluan kita keluarin misalnya 15 juta, nanti di akhir periode atau di akhir bulan ternyata dia udah buat LPJ-nya nih, laporannya dibuat, laporannya berarti kita tinggal balik ke beban karena kan itu masih di akun aset ya. Jadi kan advance pada cash, berarti kan itu masih di akun aset, nanti bakal dibalik jadinya beban pada advance atau prepaid. Ya prepaid atau biaya dibayar di muka, misal contoh biaya dibayar di mukanya itu biaya dibayar di muka sewa atau asuransi atau yang lain-lain ya teman-teman, yang bisa dibayar di muka, nah nanti kita bisa balik gitu.
Nah, itu nanti kan di sini kan expense recognize ya, pengakuan expense ya kan. The expense is recognized over time as the good or service are used. Jadi udah dipakai semua duitnya, baru kita bisa catat nih expense-nya gitu. Nah, di jurnalnya apa ini? Jurnalnya debitnya itu expense, yang kreditnya itu prepaid expense. Yang tadi saya bilang, kalau nggak prepaid expense, ya apa tadi? Kalau nggak prepaid expense, berarti nanti di debitnya advance gitu. Ini kan prepaid expense. Nah, bisa juga di debitnya, di kreditnya tuh apa advance gitu, uang muka gitu. Nanti yang di debitnya pasti beban. Karena itu udah kita harus ngakuin itu tuh bahwa bulan itu ada beban. Nah, bebannya ini gitu. Terus impact-nya di financial statement itu impact-nya di reduce ya teman-teman. Berkurangnya prepaid expense, ya biaya dibayar muka kita berkurang. Terus increase-nya itu naiknya di beban. Bebannya naik, biaya dibayar muka kita berkurang. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Gimana Nadira? Ada yang mau ditanyain? Pasti ada yang mau ditanya? Belum ada, Bang. Oh, belum ada. Oke, kita lanjut ya. Underneath revenue ya teman-teman. Underneath revenue. Jadi gini teman-teman, underneath revenue itu kayak kita ada pengakuan, ada customer deposit lah. Istilah gampang customer deposit. Jadi orang ini udah nyetorin duit ke kita gitu. Buat jasa kita nih. Buat jasa kita. Misalnya kita distorin duit 10 juta ya. Kalau misalnya gampangnya tuh perusahaan sewa apa kosan lah ya, kita jadi juragan kosan. Nah, kita dikasih duit nih. Eh, Nih Mas, biaya kosan untuk 10 bulan gitu. Salah 20 juta 10 bulan, berarti sebulannya 2 juta. Nah, nanti kita bisa ngakuin setiap bulannya tuh 2 juta. Nah, dicatatnya kayak gimana? Pertama, pencatatan pertamanya itu yaitu pencatatan pertamanya itu eh, cash ya, cash cash kita ke debit ya kan. Terus yang di kreditnya bukan revenue, tapi underneath revenue. Pencatatan pertamanya, underneath revenue ini. Jadi underneath revenue di kredit. Nah, biasanya itu jadi akun liabilitas, teman-teman. Akun liabilitas. Karena tanggung jawab kita kan. Kita udah nerima duit. Nah, kita ada tanggung jawab nih. Tanggung jawab apa? Menyewakan kamar tersebut, kamar kosan tersebut untuk berapa bulan. Nah, setiap bulan itu kita settle. Setiap bulan kita settle. Kita settle ke revenue. Jadi, underneath revenue yang tadinya di kredit, kita jurnal. Dia ke debit, yang kreditnya ada revenue gitu. Nah, revenue ini nanti bakal masuk ke pendapatan kita gitu. Nah, underneath-nya yaitu ke settle yang tadi, underneath yang masih ada di kredit gitu atau di liabilitas gitu. Nah, misalnya contoh nih, advance payment for a subscription. Jadi ada langganan, ya kan? Ada orang berlangganan ke kita, langganan di YouTube atau di mana gitu. Kayak teman-teman nih langganan nih ke saya. Nah, ini kan saya ada apa? Ada 5 sesi. Nah, misalnya ada yang udah bayar nih, udah bayar langsung semua sesi, full sesi. Otomatis saya nggak bisa ngakuin semuanya untuk jadi pendapatan. Tapi saya bisa ngakuinnya per bulan atau per saat sesi saya udah dijalanin. Misalnya kemarin udah sesi satu, berarti sesi satu saya udah bisa catat nih underneath revenue pada pendapatan gitu. Terus sesi 2 sesi 3 sampai sekarang sesi 4 nah saya udah bisa nyatet nih jurnal karena itu udah bisa diakuin pendapatan sekarang. Tapi kalau kemarin-kemarin nggak bisa diakuin ke pas di awal. Jadi di awal tuh customer deposit. Jadi ibarat tuh liabilitas masih tanggung jawab saya dan belum selesai. Nah ini contohnya udah selesai nih. Nah udah selesai berarti saya ngejurnal ya underneath revenue pada di debit di kreditnya revenue gitu.
Uangnya di mana? Uangnya tadi udah masuk di awal. Nah, terus financial impact-nya tuh di mana sih? Ya ini, mengurangi liabilitas. Yang tadi saya bilang, liabilitas kita kan awalnya bertambah gitu. Kita dapat duit, kita jadi punya liabilitas karena eh, apa namanya? Jasa atau dagang kita yang belum kita keluarkan gitu. Terus yang bertambah lagi tuh di revenue kita. Revenue kita bertambah. Kenapa kan kita jurnal kan? Jadi kita udah bisa ngakuin pendapatan. Tuh. Balance di on the balance sheet and income statement gitu. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Gak ada ya teman-teman? Jadi bisa kita lanjut. Nah, konklusinya itu adjustment entries are a critical component of accrual counting. Jadi adjustment entries ini benar-benar krusial teman-teman, krusial untuk komponen accrual gitu. Jadi kan sekarang metode sekarang ini accounting kebanyakan accrual ya teman-teman, nggak ada cash basis. Kalau cash basis kita bisa temui itu di pemerintahan, karena pemerintahan tuh menggunakan cash basis. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan sekarang rata-rata dia accrual basis teman-teman. Jadi pencatatan accrualnya banyak pasti. Pasti kalau misalnya teman-teman di perusahaan kalau lihat laporan keuangan tuh accrual pasti ada aja accrual, accrued apa, accrued expense apa, nah itu ada. Atau ya pencatatan-pencatatan yang memang bisa dicatat di akhir bulan lah, ya kayak utang, utang piutang itu pasti dicatat di akhir bulan tuh, kelihatan dulu nih angkanya berapa gitu dari invoice baru kita catat. Terus accurate, nah accurate financial reporting, jadi untuk laporan keuangan ini akurat gitu, akurat. Jadi dia itu misalnya beban sama pendapatannya masuknya harusnya bulan ini, ya udah bulan ini gitu. Meskipun ya teman-teman, kalau misalnya secara setahun ya kan, year to date itu tuh sebenarnya bisa gitu kita catat di akhir tahun. Tapi kan kadang perusahaan tuh butuh laporan per bulan ya kan, laporan per bulan, per 3 bulan ya kan, per 6 bulan gitu, atau per interim 9 bulan, kan pasti butuh perusahaan gitu. Jadi mau nggak mau setiap bulan tuh kita harus maintain tuh laporan keuangan. Kita harus maintain akun-akun apa aja yang biasanya di jurnal dan ini nggak di jurnal. Jadi harus kita jurnal gitu. Nah, ini untuk meyakinkan bahwa pendapatan dan beban-beban itu dicatat ya in proper in the proper accounting period. Jadi di periode accounting itu yang benar gitu untuk pencatatan ya itu beban sama pendapatannya gitu. Informed decision making. They provide a realistic uh, picture of a company financial performance for sound decision making. Jadi ya itu yang saya bilang. Jadi karena sekarang tuh kita butuh laporan keuangan setiap bulan, otomatis kita harus benar-benar menyajikan laporan keuangan setiap bulan tuh real gitu. Maksudnya real ya pencatatan beban sama pendapatannya memang di bulan itu gitu. Jadi perusahaan setiap bulannya bisa ngambil apa decision atau keputusan-keputusan yang mungkin kayak oke lah bulan depan kita ekspansi aja atau bulan depan kita naikin volume volume jualannya ya kita, atau kayak gimana. Nah itu bakal bisa ngaruh ke divisi-divisi lain kayak misal sales marketing atau produksi atau factory atau uh, plantation dan lain-lain kalau misalnya dia perusahaan manufaktur gitu. Nah itu. Terus compliance ya, compliance with GAP ya kan. They are essential for adhering to GAP.
Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira untuk adjustment jurnal entries materi atau teorinya aja ya teman-teman. Jadi biar kita tahu dulu nih teorinya kayak gimana. Gimana, ada yang mau bertanya? Fatma mau tanya, Fatma? Enggak ada. Badui mau bertanya? Belum ada yang ditanya. Oh, belum ada. Esti, belum ada. Nadira, atau Hesti. Oke, ya. Gitu ya teman-teman. Jadi setiap bulan kita pasti adjustment jurnal entries. Nah itu jurnalnya itu biasanya menyangkut beban sama pendapatan gitu. Karena pencatatan beban sama pendapatannya harus sesuai di bulan tersebut. Oke, kalau ada yang belum ditanyakan, kita langsung aja ke soalnya ya teman-teman. Yang tadi sore saya bagikan. Sebentar saya stop share dulu. Oke, apakah udah kelihatan teman-teman? Ya. Ya ya. Nah ini sebenarnya ini trial balance yang kemarin ya teman-teman. Kemarin kita udah kulik bareng-bareng terkait trial balance ini. Nah, habis itu kan tadi saya bilang habis trial balance kita ngelakuin adjustment-adjustment nih teman-teman. Pencatatan-pencatatan adjustment yang harus kita jurnal nih di akhir bulan biasanya gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita ada beberapa ini ya. Ada empat ya. Ada empat persoalan ya. Jadi kita ada peralatan ini teman-teman. Ini peralatan 50 juta ya. Jadi di sini peralatan kita memiliki umur 4 tahun ya teman-teman. Tapi kita menyatetnya buat satu bulan ini aja gitu. Nah, kita punya 4 tahun dengan metode garis lurus. Jadi pencatatan kita untuk peralatan itu kita pakai metode garis lurus. Karena kan ada ya metode double declining ya kan. Nah, ini metode garis lurus teman-teman. Nah, karena kita pakai metode garis lurus, nah kita masukin dulu nih angkanya. Ya, ini ya, kita hitung dulu ya teman-teman. Peralatan besar 50 juta ya. Terus, karena kita metode garis lurus, ya jadi eh, cara penentuannya itu ya harga perolehan AP dibagi sama umur ya teman-teman, langsung dibagi sama umur. Jadi umurnya itu 4 tahun kan ya, 4 tahun berarti kita bagi 4 tahun dulu nih. 50 juta dibagi 4, ini buat setahun teman-teman. Nah kita bagi lagi buat per bulannya, kita bagi 12. Nah angkanya segini teman-teman, ini yang bakal kita jual angkanya segini. Nah saya mau tanya nih, kira-kira yang kita jurnal itu jurnalnya apa sih di sini? Ada yang tahu gak? Untuk jurnal peralatan memiliki umur 4 tahun dengan metode garis lurus. Jadi kita harus nyesuaiinnya tuh kayak gimana? Beban apa aja yang kita cat? Ada yang tahu? Belum, Belum. belum tahu. Nah, Hesti gimana Hesti?
Apa ada yang tahu? Hesti, tahu nggak Hesti? Belum tahu ya. Berarti saya langsung jelasin aja ya. Jadi yang kita catat itu jurnalnya di sini ya. Kita catat itu jurnalnya yang nomor satu, beban penyusutan, ada akumulasi Ada akumulasi penyusutan. ya, masih penyusutan sebesar ya ini teman-teman, sebesar 11 ini ya. Karena kenapa 1 juta ya? Karena itu kan kita pencatatannya buat bulan September aja. Ini bulan September berapa nih bebannya? Bebannya segitu. Ini in conditional ya teman-teman. Kalau di perusahaan biasanya udah kecatat secara otomatis di sistem. Tapi kan kita nggak bisa ngandelin sistem aja, bisa kita kontrol juga gitu. Karena bisa jadi ini di sistem ngecatat, cuman garis lurusnya beda sama hitungan kita gitu. Nah, untuk kedua, kita ada asuransi dibayar di muka telah digunakan 1 bulan, teman-teman. Nah, kita kan ada asuransi dibayar di muka ya, 6 juta. Nah, 6 juta ini, ya, 6 juta itu untuk berapa bulan sih? Nah, kita lihat dulu ya, soal yang awal. Asuransi. Nah, asuransi untuk 1 tahun ya, teman-teman. Asuransi untuk 1 tahun. Kita buat Dibagi notes 12. ini. Asuransi untuk 500.000. 1 tahun. Asuransi untuk 1 tahun, ini asuransinya ya. Asuransi untuk 1 tahun itu 6 juta, teman-teman. Nah, tapi udah kepake nih di bulan ini. 1 bulan. Berarti otomatis ini kan setahun 6 juta. Berarti kita kali dibagi aja 12. Biar per bulan. Nah, per bulannya segini, teman-teman. Berarti nanti kita bakal nyatet di bulan itu 500 ribu. Catatnya gimana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang catat? Ada yang tahu jurnalnya apa? Jurnalnya ya. Gimana, teman-teman? Ada yang tahu jurnalnya apa? Nadira tahu jurnalnya apa? Ya, kita langsung aja ya, teman-teman. Jurnalnya itu bukan asuransi pada ini, teman-teman. Asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Jadi 500 ribu. Karena kan setiap bulan ya kita udah bayar duluan nih. Nah, setiap bulan kita ngakuin bebannya. Jadi bebannya nggak plok ditaruh di pas kita beli, kita bayar gitu. Tapi bebannya kita nanti setiap bulan kita susutin atau kita bebanin gitu setiap bulan asuransinya gitu. Karena kan kita udah bayar di awal. Nah, kita nggak bisa dong kalau misalnya kita tuh ngebebanin langsung buat bulan itu. Gitu. Padahal itu buat setahun. Gitu. Nah, yang ketiga, itu ada perlengkapan nih, tersisa 18 juta. Otomatis, ya perlengkapan tersisa berarti ada yang terpakai ya teman-teman. Perlengkapan. Nah, yang tersisa ini 18 juta, teman-teman. Yang tersisa 18 juta, ya kan? Berarti ini ada angka awalnya nih, ya kan? Perlengkapan di awal. Nah, berapa sih perlengkapan di awal? Perlengkapan di awal tuh ada, ya teman-teman, 20 juta.
Kita tulis 20 juta, kita sama dengan ke sini, perlengkapan ada 20 juta. Nah, otomatis nih kan yang tersisa 18 juta. Berarti ada dong yang terpakai gitu. Ada dong yang udah harusnya kita bebanin gitu. Yang kita bebanin adalah 2 juta teman-teman. Dari sini. Nah, 2 juta ini kita jurnalnya apa teman-teman? Kalian tahu nggak? Kalian tahu jurnalnya apa? Beban penyusutan pada beban penyusutan perlengkapan pada perlengkapan. Ya, sebenarnya nggak usah pakai penyusutan ya, Esti. Jadi langsung beban perlengkapan aja. Atau biasanya kalau misalnya di perusahaan tuh disebutnya consumables ya. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Oh, Angkanya itu 2 juta ya. iya. Nah, lanjut untuk yang keempat tuh tiga. Yang keempat itu beban gaji akan dibayarkan di bulan berikutnya tanggal 2 sebesar 25 juta. Jadi kita ada beban gaji ya teman-teman. Kita catat dulu nih bebannya. Kita udah beban orangnya itu udah kerja tuh di bulan September. Nah, kita bayar gajinya kan misalnya setiap tanggal 2 gitu bulan berikutnya, otomatis kita catat di tanggal ini di bulan ini karena kan dia udah kerja di bulan ini gitu. Beban gajinya tuh bukan gaji bulan ini. Nah, beban gajinya tuh 25 juta, teman-teman. Nah, kira-kira jurnalnya tuh apa? Ada yang tahu, teman-teman? Catat 25 juta ini? Gak ada yang tahu? Oke, kita lanjut. Jurnalnya itu beban gaji. Beban gaji pada utang gaji ya? Enggak ya? Ya, betul. Ada utang gaji. Oh, Jadi kita catat kayak gini, teman-teman. Catat gajinya 25 juta. Nah, ini biasanya ya terjadi di perusahaan, teman-teman. Jadi ini itu udah biasa di perusahaan, udah sering kita buat pencatatan gitu kan. Yang mungkin kita bayar gajinya di bulan depan, tapi harusnya beban gajinya diakui di bulan ini ya itu. Atau kalau ini kan cuma 4 ya teman-teman, 4 contoh soal. Nah biasanya kan banyak gitu. Kalau di perusahaan tuh ada banyak banget komplikasinya teman-teman. Kayak misalnya kita harus closing stock, ya kalau misalnya perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, kita harus closing stock, kita harus nentuin COGS berapa, kita harus nentuin beban-beban yang lain berapa gitu. Yang mungkin di software-software tuh sebenarnya menunjang tapi nggak semuanya nggak full, makanya saya mau berstatement kalau ada yang bilang AI bakal gantiin accounting, saya rasa enggak gitu karena banyak hal-hal yang harusnya diinput sama accounting gitu. Jadi teman-teman tuh harus semangat gitu kalau misalnya dibilang kita bakal diganti AI, kayaknya nggak mungkin karena ada beberapa hal yang harus dihitung sama accounting secara manual gitu. Dan AI nggak mampu gitu buat ngitung, bukannya nggak bisa ya tapi nggak mampu karena kayak akurasi AI itu bener nyata gitu akurasinya, kayak kita hitung-hitungan gini aja akurasinya nyata gitu, tapi tetap aja kan ada yang masukin angkanya, yang masukin angka itu accounting gitu. Tapi tentu accounting tuh harus berproses juga, kayak harus tahu software tuh kayak gimana bentuknya, terus Excel kita harus familiar dengan angka dan rumus-rumusnya gitu, dengan shortcut-shortcutnya gitu. Jadi kita tetap ngebalancing, jangan sampai kita keganti sama mesin atau AI itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke worksheet ya. Ini worksheetnya ya teman-teman. Di sini kita udah ngejurnal nih. Nah, mungkin di sini lebih dominan beban ya, pendapatannya nggak ada karena ya sebenarnya ini belum, soalnya nggak memperlihatkan ada pendapatan gitu.
Biasanya kalau misalnya ada pendapatan, kayak misalnya ada pencatatan pendapatan yang belum dicatat di bulan, di tanggal segini gitu. Ternyata yang harusnya udah dicatat gitu. Jadi kita nyatetnya misalnya piutang pada pendapatan. Bakal banyak hal teman-teman kalau misalnya teman-teman di perusahaan gitu. Nanti bakal nemuin case-case-nya juga. Kayak misalnya pencatatan beban gaji atau beban yang untuk ekualisasi ya. Sekarang kan udah paling ketat tuh ekualisasi pajak gitu. Kayak PP 21 ekualisasinya bener gak nih yang dilaporkan ke apa SPT sama di ini sama yang di JL bener atau enggak gitu. Bedanya gimana terus ekualisasinya gimana nih. Nah, biasanya gitu. Kenapa sih ekualisasi ya? Penting karena untuk perhitungan pajak perpajakan tuh nanti untuk PPh badan tuh ya itu bakal dilihat itunya ekualisasinya karena bakal hitungan fiskal kan dari situ juga gitu. Tuh, teman-teman. Kita lanjut ya di worksheet-nya. Kita masukin aja nih nomor 1 sampai 5 ya, yang ini ya. Karena udah ada kita juga tinggal masukin aja. Kita copy ke bawah sampai nomor 10 aja. Deskripsinya kita copy aja langsung. Kita rumusin. Terus debit kreditnya kan udah ada. Jadi kita tinggal ini aja. Masukin ya. Debit kreditnya. Wait. Oh, kita masukin aja ya teman-teman. Udah. Habis itu kita catat nih. Kita buat untuk adjustment-nya ya. Di sini kita masukin total dulu. Total ini total sebelum adjustment ya teman. Oh ya, ini biasanya kertas kerja yang dipunyai sama accounting ya teman-teman. Jadi accounting punya kertas kerja sendiri kayak gini. Ya buat ngebentuk laporan keuangannya sih. Lebih ke ngebentuk laporan keuangannya. Tapi kan karena sekarang lebih seringnya dipakai software ya. Jadi sekali tarik langsung udah laporan keuangan. Nah, ini kita pelajari dulu dari mana sih laporan keuangan itu. Nah, ini dari sini teman-teman. Di awal ya. Nah, ini total sama ininya ya teman-teman. Balance-nya. Nah, ini kita tambahin yang di AJP ini teman-teman. Kita masukin aja. Oh iya, dengan syarat ya teman-teman, dengan syarat yang ada di sini nggak boleh ada di worksheet ini. Jadi yang udah ada namanya di worksheet ini, kita ntar tinggal masukin aja angkanya ke sini adjustment ini. Tuh, salah. Contoh ya, ini kita masukin aja beban penyusutan kan belum ada ya. Beban penyusutan belum ada sampai beban asuransi. Terus perlengkapan udah ada, beban perlengkapan belum ada. Terus beban gaji belum ada, utang gaji juga belum ada ya teman-teman. Di sini, oke. Yang sisa yang nanti bakal masuk ke sini teman-teman. Oke, kita rumusin aja ya teman-teman, biar gampang. Ini range-nya, kita kunci dulu dan ke sini untuk kriteria. Sini yang di debit, kita kunci, enter, nggak ada, kita pindahin dulu ke sini. Ini gerak, kita pindah ke samping sini. Ini kan C sama D ya. Kita ganti D untuk di kredit ya. Ya, copy ke bawah aja teman-teman.
Terus kita copy lagi ke bawah. Nah, ini harus sama ya, teman-teman. Debit kredit harus sama. Jadi nggak boleh beda. Nah, ini adjustment yang bakal masuk di adjustment nih. Nanti adjustment ini bakal kita ini nih, teman-teman. Debit ya dikurang sama ditambah sama kalau debit ya ini ya karena saldo namanya di debit berarti kalau ke debit kita nambah terus kita ngurang di sini terus sampai di sini ya terus ini kredit ya berarti kalau di debit ya kita ngurangin debit ditambah kredit copy ke bawah juga sama saldo namanya di debit tapi dia masuk komponen ban terus ini juga sama dua ban sama beda ini sama ini. Oke, ini nggak ada selisih ya teman-teman. Ini sama ini nggak ada selisih. Ini juga nggak ada selisih. Oke, kita masukin income statement-nya. Nah, income statement ini yang kita masukin cuma beban-beban sama pendapatan aja teman-teman. Income statement ini bakal kita masukin bebannya aja, pendapatannya. Ini kan pendapatannya ya. Terus beban-bebannya ini. Terus Hmm. beban penyusutannya. Masukin aja. Nah, ini penyusutannya. Di sini kreditnya minus 31 ya. Berarti di kredit, lebih besar di kredit. Lalu di sini, kan di sini ada tulisan financial statement of position ya teman-teman. Jadi yang dimasukin tuh cuman angka-angka ini aja. Apa? Angka-angka yang ada di balance sheet aja. Jadi income statementnya kita nggak masukin. Ya contohnya kita masukin ini ya. Kayak kas, persediaan, dan lain-lain tuh modal dan lain-lain semua ini teman-teman kita masukin ini jadi nggak usah dimasukin terus kita masukin ini juga kita masukin hutang gaji juga nah udah ya teman-teman ini adalah gennya ya teman-teman ini gennya nah ini teman-teman untuk lapor apa kertas kerja laporan keuangannya teman-teman nanti di akhir nanti kita bakal untuk sesi selanjutnya kita bakal ngejurnal penutup teman-teman jurnal penutup untuk menutup ini nih ini kan financial of position ya teman-teman statement statement of financial position harusnya nggak boleh selisih nah nanti kita tutup bakal nambah modal di sini eh ya nambah modal jadi di RE bakal tutup modal nanti kita bakal buat catatannya gitu dan ini memang selisihnya ini karena banyaknya di kredit ya teman-teman di income statement banyaknya di kredit otomatis dia itu masuknya ke laba ya teman-teman jadi dia nambah labanya naik gede gitu. Oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Bang, mau nanya soal ini yang perhitungan nilai residu.
Iya, Untuk kayak misalnya kayak penyusutan mobil, motor itu kan ada nilai residunya ya. Biasanya itu kita narik dari perkiraan mana ya? iya. Biasanya kan untuk ini sih lebih safety aja ya. Biasanya perusahaan tuh nyiapin nilai residu gitu. Jadi nilai residu itu nilai akhirnya nanti berapa setelah habis penyusutan. Berarti nanti bakal NBV-nya masih ada tuh. Misalnya tadi kan peralatan kita itu 50 juta ya. Peralatan kita tuh 50 juta. Nah, ini kalau di sini kita buat ada nilai residunya, misalnya ini kita pindahin ke sini. Nah, peralatan kita 50 juta. Terus kita ada nilai residu atau nilai yang biasa disebutin nilai apa ya penangguhan atau nilai sisa lah kita buatin harus ada nilai untuk apa untuk peralatan tersebut kita harus desain nih desain berapa 50 juta kan apa lima misalnya sisanya tuh nilai residu yang 4 juta atau 3 juta gitu 3 juta kita taruh ya teman ya 30 3 juta nilai residunya berarti nanti kita tinggal kurangin aja di sini nah jadi nanti per bulannya segini. Nanti di akhir, ya di akhir kan ini 4 tahun nih. Setelah udah 4 tahun, ya udah tetap masih ada NBV-nya atau nilai bukunya gitu. Sebenarnya ini ya kadang dipakai kadang enggak sih. Biasanya ada yang cuma naruh nilai residu tuh 1 rupiah. Ya sebenarnya jarang sih yang pakai ada nilai residu-residu gitu. Biasanya di soal atau mungkin perusahaannya punya concern buat NBV atau buat nilai si apa namanya kendaraan atau peralatan tersebut ya mungkin nanti bakal ditambahin di tahun depan atau gimana gitu atau mau ada repair maintenance atau mau ada apa kapitalisasi terkait beban tersebut jadinya jangan sampai nol angkanya gitu jadi harus ada nilai residunya itu teman-teman gimana pasti Oke, Bang. Makasih, Bang. ada yang mau ditanyain. Sebenarnya Bang masih belum terlalu ngerti kalau perhitungan nilai residu kayak penyusutan motor, kayak gitu-gitu kan. Bukan Oh, nilai residunya, beban penyusutannya gitu, cara ngitung dia tuh nyusut berapa, kan dari harga kita beli tuh berapa. oh, Apalagi kalau cashnya itu kadang perusahaan tuh bayarnya nyicil gitu. Tapi kan oh, itu tetap kita hitung kan nilai residunya mau dia nyicil mau bayar cash. iya kalau nyicil berarti kita nanti bakal ngitung finance list-nya gitu. Jadi tetap perolehannya berapa karena udah kita gunakan kan ya. Nanti di kreditnya tuh bakal ada utangnya gitu atau finance list-nya gitu. Nanti hitungannya beda lagi karena nanti ada hitungan bunganya dan lain-lain gitu. Tetap disusutinya di tahun segitu berapa gitu. Jadi kalau untuk tahu itu berapa tahun sih gitu untuk motor tuh berapa tahun, mobil tuh berapa tahun ya, standar perusahaannya aja gitu. Ada yang mobil cuma buat 4 tahun, ada yang buat 8 tahun, ada yang buat 6 tahun, tergantung klasifikasi atau apa ya, kalau perusahaan tuh punya SOP atau eh, punya standar lah, standar perusahaan masing-masing gitu. Kayak misalnya di apa kayak di factory atau di factory ya di pabrik gitu. Pabrik standar perusahaan ini nerapin umurnya tuh 8 tahun. Nah, perusahaan lain ada yang nerapin umurnya tuh 20 tahun. Nah, tergantung preferensi dan memang perusahaan itu makanya yang gimana gitu. Karena di PSAK-nya pun dia menjelaskan gak ada masalah mau umur berapa aja, tapi harus sesuai aja gitu. Kayak misalnya tanah, tanah kan nggak didepresiasi kan, cuma nanti bakal ada pengurangan nilai ke tanah atau penambahan ya misalnya revaluasi ya revaluasi tanah itu harganya berapa misalnya tanah tanah di Bekasi pas beli di awal tuh harganya 250 per meter nah ketika direvaluasi atau dinilai kembali kan bisa lebih gede sekarang di Bekasi misalnya sekarang udah 12 juta nih
per meter. Nah, itu kan ada penambahan nilai lagi. Nah, itu. Jadi tergantung judgement sama polisi sih, accounting polisi perusahaan tuh kayak gimana gitu. Kalau untuk umur ya, sama nilai residu gitu. Oke Bang, makasih. Berarti tuh case-nya beda-beda ya setiap perusahaan kebijakannya dalam menentukan nilai residu. Betul. Ada yang perusahaan pakai double declining, ada perusahaan pakai garis lurus, tapi rata-rata memang garis lurus gitu. Double declining ya ribetnya nanti hitungan fiskalnya ribet. Sama garis lurus juga ya hitungan fiskalnya juga ribet gitu untuk pajaknya gitu. Karena kan nanti bakal ngaruh di pajak nih terkait apa beban penyusutan sama harga perolehan dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira ada yang tanya lagi nggak dari Nadira gitu, ada yang mau tanya? Dari Fatma ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Dari Mbak Dwi ada yang mau tanya Mbak Dwi? Nggak ada. Berarti udah ini ya, nggak ada ini maksudnya paham kan ya? Ya semoga aja paham ya, maksudnya ini lebih ke gambarannya gitu. Ketika kita di perusahaan gitu, mau kita bagian tax, bagian accounting gitu, kita pasti bakal ngelakuin jurnal di akhir gitu atau adjust penyesuaian di akhir gitu. Di audit pun kita pasti ngelakuin adjustment gitu. Ketika ada pencatatan, oh ini catatnya kurang nih, kita adjust ya gitu. Oh ini catatnya terlalu berlebihan nih menurut PSAK kayak gini, PSAK ini harusnya dia nggak dicatat di bulan ini tapi dicatat di bulan depan. Oh ini invoice-nya kan terbitnya di bulan ini, gitu, bukan bulan depan, harusnya dicatatnya bulan ini. Nah itu, ah harusnya nih nggak bisa dicatat di bulan ini karena invoice-nya terbitnya di bulan setelahnya gitu. Nah itu teman-teman. Jadi eh, pencatatan ini juga nggak sekedar pencatatan ini aja ya teman-teman, adjustment buat nyesuaiin aja gitu. Harus ada evidence atau buktinya, harus ada dasar. Kalau kita mau nyatet jurnal ini ya kita harus ada dasarnya gitu. Misalnya kita mau nyatet utang pajak nih, utang pajak ya kayak misalnya PPN, nah PPN kan lentur gitu, PPN masukan keluaran tuh lentur, kadang dicatat apa, kadang dicatat, kadang kelewat, kadang nggak dicatat. Nah itu PPN kadang kalau yang perusahaan dagang tuh sering banget tuh PPN-nya kadang kelebihan apa, kelebihan catat apa, kelebihan di VAT-in atau kekurangan di VAT out. Nah itu kadang banyak lah gitu teman. Terus kalau perusahaan yang punya karyawannya banyak gitu. Misalnya karyawannya dipecah, ada yang karyawan harian, ada yang karyawan ini, kan itu otomatis bakal beda treatment dan lain-lainnya gitu. Untuk perpajakannya, terus lapor pajaknya kayak gimana gitu. Nah itu kan harus benar-benar apa ya, ensure lah ya, harus yakin banget nih kalau ini tuh benar-benar catatnya kayak gini segini gitu. Kayak sekarang banyak banget diketatin ekualisasi. Kalau di audit atau perusahaan yang udah sering diaudit, pasti ekualisasinya bakal ketat banget, ekualisasi perpajakannya. Itu sama mungkin lebih ke ini ya, lebih ke insting lah, insting accounting tuh harus tepat gitu untuk ngejurnal gitu. Jangan sampai kelewat gitu. Ketika kelewat dan itu material signifikan, itu bakal benar-benar harus ngebuka lagi apa yang udah closing dibuka lagi, kan otomatis bakal transaksi banyak yang masuk tuh. Nah itu kan bakal susah lagi gitu. Makanya harus benar-benar memperhatikan gitu. Makanya tadi ada kata-kata critical, krusial gitu. Krusial terkait ya itu laporan keuangan tuh benar-benar disajikan ya. Di bulan itu ya segitu loh pendapatan kita. Di bulan itu segitu loh beban kita gitu. Jangan sampai ini harusnya masuk ke bulan bulan, bulan depan gitu. Jangan sampai bulan ini gitu. Nah itu. Dan sampai kok ini kita bebannya sedikit sih, padahal kan kita karyawannya banyak. Nah itu
ternyata buahnya dimasukin di bulan depan. Nah, itu kan salah gitu kan. Itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya lagi terakhir nih. Mbak Dwi mau nanya nggak? Belum ada. Belum ada ditanya. Jadi kalau Oke, Abida. Oke, teman-teman. Eh, saya absen sekali lagi ya. Nadira, ada yang Oke. mau tanya nggak Nadira? Ada Nadira? Em, Fatma, ada yang mau tanya Fatma? Nggak ada. Esti, ada yang mau tanya Esti? Nggak ada ya? Oke, cukup ya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan ya intinya teman-teman ini buat akurasi teman-teman buat pencatatan laporan keuangan. Jadi jangan sampai kelewat di akhir bulan juga harus benar-benar jangan sampai kelewat gitu. Ada waktu untuk adjustment ya adjustment gitu. Jangan sampai kelewat gitu. Oke, itu aja materi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Ini Sama-sama. ya. Yang betul mesti